warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tiada ungkapan kata yang paling indah pada siang hari ini melainkan ungkapan rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbi atas segala berkah limpahan nikmat taufik hidayah serta inayahnya yang kita terima pada siang hari ini, terutama nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Semoga nikmat-nikmat tersebut masih kita genggam terus sampai akhirnya hayat nanti, amin. Kedua kalinya salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada keluarga yang disucikan, kepada para sahabat yang terpilih, dan akhirnya kepada kita semua umatnya yang senantiasa melaksanakan perintah dan ajarannya.
Jamaah Jumat kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada Jumat hari ini bertepatan masih di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 20 Rabiul Awal, yang sebentar lagi atau tidak lama lagi akan berganti. Sementara kalender Masih sekarang masih di pekan pertama di bulan November. Berkaitan dengan di bulan Rabiul Awal, khatib akan mencoba untuk mengulas sekilas tentang akhlak kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sebagai rahmat untuk semesta atau seluruh alam. Baik itu untuk manusia, untuk jin, bahkan hewan dan benda-benda mati yang lainnya. Rasulullah SAW sebagai rahmat untuk seluruh alam atau semesta alam dijelaskan melalui pesan, baik melalui kitabullah Al-Quran maupun sunnah baginda Rasulullah SAW atau Al-Hadis. Melalui Al-Quran, dan ayat ini cukup familiar bagi kita semua, di dalam surat Al-Anbiya urutan surat ke-21 ayat 107. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami Allah mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Pertanyaan berikutnya di hati kita adalah, kenapa ayat itu tidak khusus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin atau lil muslimin? Inilah Allah menunjukkan kepada kita bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus sebagai Nabi akhir zaman yang melampaui ajarannya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, kemudian disempurnakan melalui Al-Quran dan didakwahkan kurang lebih selama 22 bulan, kemudian 22 hari yang kalau disingkat adalah selama 23 tahun. Itu perjuangan baginda Rasulullah SAW untuk merubah dari jalan menyembah berhala, dari jalan kemusyrikan menuju ke jalan tauhid dengan kalimatullah la ilaha illallah. Dan kalimat inilah yang bisa membuat apabila ada orang non muslim 70 tahun misalnya, dia tidak mengenal Allah atau tidak mengenal kalimat-kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, begitu menyebut kalimat tersebut langsung otomatis menjadi seorang muslim. Tapi terkadang kenyataannya terbalik sekarang. Orang yang sholat, yang zakat, yang puasa, tapi mudah dikafirkan oleh saudara kita sendiri. Nah, ini adalah sebuah hal yang terbalik. Kemudian melalui hadis baginda Rasulullah SAW, ini lam ub'as la'ana wa innama bu'istu rahmah. Aku tidak diutus untuk melontarkan kutukan, untuk melontarkan cacian, untuk melontarkan hinaan, tetapi sesungguhnya aku diutus sebagai pembawa rahmat. Baginda Rasulullah SAW pernah suatu ketika oleh para sahabatnya disuruh untuk mengutuk kaum Yahudi pada waktu itu. Hadis ini kemudian muncul. Kemudian kondisi terbalik akhir ini justru sebaliknya. Terkadang sesama kita sama muslim karena berbeda haluan, berbeda pandangan, cepat untuk bisa mengkafirkan, membid'ahkan, bahkan sampai naudzubillah min dzalik ditunjuk Anda masuk neraka. Seolah-olah dia sendiri yang paling benar dan dia melampaui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita rekonstruksi ulang pemikiran kita, bahwa baginda Rasulullah SAW begitu ramah, begitu sopan santunnya terhadap umatnya, bahkan yang belum mengenal tauhid sekalipun. Pada suatu ketika baginda Rasulullah SAW ketika perjalanan ke Taif, begitu sampai di jalan dia dilempari dengan kotoran unta, bahkan kotoran manusia. Apakah kemudian besok Rasulnya tidak lewat lagi?
Dia melewati jalan itu lagi. Bahkan sahabat melarangnya, jangan ya Rasulullah, nanti akan lebih parah kondisinya. Tapi Rasul tetap melalui jalan itu. Begitu melalui jalan itu, kondisinya sepi, tidak ada yang melemparin lagi. Kalau kita kan alhamdulillah jalan sudah aman. Baginda Rasul bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, kemarin orang-orang yang melontar, yang meludah, dan yang melempar kotoran sekarang pada kemana? Dalam posisi seperti itu dicari. Kata sahabat, wahai Rasulullah, orang-orang yang kemarin melukai engkau wahai Rasulullah sekarang sedang sakit. Kalau kita ucapan yang meluncur pasti sebaliknya. Tapi baginda Rasul justru nyuruh sahabatnya, mari kita jenguk dan cari makanan kesukaan yang sedang sakit apa kira-kira. Subhanallah, akhlak beliau begitu luhurnya. Tetapi kita kadang sebagai umatnya yang mengaku umat baginda Rasulullah SAW, tapi kondisinya terbalik. Nah ini mungkin barangkali yang kita sebut akhir zaman, yang mungkin mengaku umat baginda Rasulullah SAW, tapi akhlak perilakunya jauh dari yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang sekarang sedang marak misalnya, yang terjadi penghinaan bagi Rasulullah SAW, yang kalau kita memikirkan dengan jernih, sampai saat ini karena baginda Rasul belum pernah dipoto, belum pernah ini nggak tahu. Bahkan ada al-alamah, ulama besar yang berkomentar bahwa yang dilukis adalah bukan baginda Rasulullah, yang dilukis adalah umatnya baginda Rasulullah yang akhlaknya jauh dari baginda Rasulullah SAW. Kalau kita teringat, apalagi di saat-saat bulan Rabiul Awal ini, kita disuruh memperbanyak untuk membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Tujuannya adalah untuk mendapat syafaat kelak di yaumil akhirah. Oleh sebab itu, ada makna salawat paling tidak 3 bagi kita, yang terkadang disebutkan oleh orang non-muslim, ngapain sih Rasulullah kan sudah masuk surga, sudah apa, kok masih dibacakan salawat? Nah ini. Jadi yang pertama adalah salawat daripada Allah Ta'ala. Jadi jangan dikira bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersalawat kepada baginda Rasul. Salawat daripada Allah Ta'ala berarti merupakan rahmat, keridhaan, kemudian kemuliaan, pujian serta ketinggian kepada baginda Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah ini, Allah memuji, sesungguhnya engkau Rasulullah berbudi pekerti yang agung. Kemudian makna yang kedua adalah salawat daripada malaikat. Jadi setelah Allah bersalawat, kemudian malaikat pun bersalawat, bermakna istighfar, memohonkan keampunan Allah buat baginda Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, baginda Rasulullah SAW adalah maksum, ngapain masih dimintakan istighfar oleh para malaikat? Nah inilah keutamaan daripada malaikat bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah salawat daripada kita umatnya sebagai manusia biasa, bermaksud atau bermakna berdoa agar kita mendapat rahmat yang penuh mahabbah, cinta kepada baginda Rasulullah SAW, dan kasih sayang kepada Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana makna rahmat itu sendiri adalah kasih sayang, kelemah lembutan. Kalau definisi menurut ilmu tasawuf adalah ar-rahmatu wa ta'attu. Artinya bahwasanya rahmat merupakan satu terpaduan akhlak baginda Rasulullah yang menyatu pada kasih sayang dan sopan santunnya baginda Rasulullah SAW. Ada seorang alama yang diakui bukan ulama nasional saja, bahkan internasional. Beliau adalah Al-Alamah Al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair itu ketika ada kedatangan tamu dan para santri-santrinya, apa yang diminta? Yang diminta oleh beliau adalah, Allah yarham, adalah tolong doakan saya, mudah-mudahan saya diakui oleh baginda Rasulullah SAW sebagai umatnya. Yang notabene beliau yang alim alamah masih meminta doa.
kepada para santrinya, pada para tamu yang datang. Nah, apalagi kita. Nah, oleh sebab itu di bulan Rabiul Awal ini mari kita merekonstruksi diri atau bermuhasabah. Bagaimanakah, apakah tindak tanduk kita, ucapan kita, akhlak kita sudah sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita ke depan menjadikan hamba-hamba Allah abdan syakura, yang selalu bersyukur, dan kita selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya musibah yang sedang menimpa bukan di kita Indonesia saja, tapi di seluruh dunia, terutama di kawasan kita, negara tercinta kita ini, cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali normal seperti peribadatan umroh dan sebagainya. Kemarin alhamdulillah gelombang pertama yang berangkat umroh yang sempat tertunda beberapa hari kemarin sudah sampai di Madinah atau Jeddah dengan sebuah penghargaan yang cukup mewah dan disanggup dengan cukup luar biasa. Dikasih bunga oleh petugas hotelnya, dan petugas hotelnya juga senangnya luar biasa karena dari kemarin tidak melayani tamu. Nah, inilah barangkali rahasia Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita semakin mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku yang pelit adalah yang ketika dibacakan sholawat kepadaku dia tidak mau bersolawat kepadaku. Makanya dipersilakan yang bisa seharinya mungkin 10 ditingkatkan menjadi 15, menjadi 50, menjadi 100, dan sebanyak mungkin sebagai amalan zikrullah, sehingga kita semuanya insya Allah diakui oleh baginda Rasulullah SAW sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza wastaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal mu'minun annallaha shalla 'ala nabiyyil qadima wa bada bi nafsi ta'lima wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud dzalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja shatahu fa'azarahu فاستوى على سوقه يعصب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.